Welcome semuanya kembali lagi di Market Story. Nah, ini episode yang ke-25. Biasa, hari Minggu kita akan kasihkan prediksi market untuk Anda, dan juga kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga dimanapun kita akan bacakan. Jadi, let's get started. Oke, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaannya, saya ingin berterima kasih karena kita sudah hit 2000 subscriber. Dan juga kita pembukaan spesial Idul Adha itu full dalam waktu 5 jam saja. Jadi banyak antusiasme di luar sana itu banyak sekali ketika mau masuk ke kita. Pembukaan sebelumnya kita penuh dalam waktu 12 jam. Yang ini lebih gila lagi, 5 jam. Jadi terima kasih atas semuanya. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Romandoni.id. Apakah titik XAY itu valid untuk pembalikan arah, Pak? Untuk pembalikan arah sebenarnya sangatlah simple. Oke, kita belajar dari awal terlebih dahulu. Jadi low, high, low, high. Ketika low di sini lebih rendah dari low sebelumnya, atau lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti apa? Trennya adalah bullish. Oke, saya ulangi lagi. Low, high, low. Low di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti dia sedang bullish. Ketika low di situ lebih rendah dari low sebelumnya, berarti dari bullish itu berubah menjadi bearish. Itu adalah pembalikan tren. Dari Lucky Shoe, apa itu price action, Pak? Soalnya sering dengar disebut sama Anda, tapi tidak mengerti. Oke, price action itu teknik untuk membaca harga. Harga itu ada historinya atau ada sejarahnya dari sebelum-sebelumnya. Harga ketika menyentuh harga katakanlah 1900, market itu berbalik arah. Berarti itu namanya support atau resisten. Nah, dari situ kita cara membaca behavior market itu adalah price action. Ashraf 0356, mohon izin tanya, trading sering loss padahal udah belajar sana sini, pendapatnya Mas bagaimana? Pastiin Bapak itu mempunyai trading edge, itu yang pertama, atau trading system, itu yang paling pertama, paling simple. Pilih satu saja, tidak usah terlalu banyak. Satu trading system yang bagus, diperbagus setelah itu. Kemudian bikin trading plan supaya sekalian tahu ada step by stepnya. Kalau ada ini saya entry, kalau ada ini saya tidak entry. Jadi lebih terfokus. Kemudian saran saya di jurnal. Jadi ketika gagal di sini berarti saya harus ke sini. Kok kenapa saya di sini gagal ya? Oh, ternyata saya seperti ini. Nah, itu bisa kalian tahu di jurnal. Jadi kalau ingin diperbagus teknikalnya, itu saran saya. Dari Pak Gusmani, Pak Rizky, trading menggunakan zone area atau supply and demand? Saya menggunakan both. Kita menggunakan zone dan support and demand. Supply and support and resistance, supply and demand. This is both. Pak Anggar Lasmana, Mas, COVID ada dampaknya ke forex nggak? Pastilah. Pasti ada. Kenapa? Contoh, sekarang kayak di Australia, kayak di Indonesia sekarang ya. Sekarang semua border di close, berarti orang dari luar negeri tidak bisa masuk. Berarti apa? Pertukaran mata uang juga mulai slow down. Investor juga lagi mengambil uang semuanya di saham karena takut ekonominya mempengaruhi saham-saham yang mereka punyai. Oke, setelah itu mereka mencari investasi yang lebih bagus lagi, yang lebih stabil, yaitu emas dan lain-lain. Makanya kan kenapa emas itu roket sampai 1900. That's what happened. Dari Virus Milky, pengen mulai forex tapi takut, gimana solusinya, Bang? Jangan mulai. Kalau emang takut, kalau emang ragu-ragu, jangan mulai terlebih dahulu. Cari
apa itu forex, bagaimana itu trading forex, dan bagaimana apa sih sebenarnya yang saya butuhin, apakah ini sesuai dengan saya atau tidak, itu dicari terlebih dahulu. Kalau emang tidak cocok, don't go with it. Masih banyak bisnis-bisnis lain yang masih bagus. Dari Deka Hastria, jika Mas Bro OP, berapa jam sekali lihat chart? Pantengin terus atau pasrahkan dengan stop loss dan TP? Oke, untuk open posisi biasanya saya 3 kali maksimal. Yang pertama 3 kali, kenapa sih sebenarnya? Ada ASEAN, London, sama New York session, ada di session. Waktu di session itu volatilitas di market itu bagus. Kalau dibilang pantengin terus, nggak begitu juga, karena kita ada session, kita tahu pergerakannya lebih bagus atau lebih volatil itu di mana. Jadi kita tidak perlu mantengin 24 jam sebenarnya. Kita hanya harus tahu jam-jam tertentu untuk masuk ke market, dan juga jam-jam tertentu kapan kita mantengin di market. Saya sudah bahas ini di video-video sebelumnya, namanya kapan waktu terbaik untuk trading kalau nggak salah. Saya taruh di sini aja. Oke. Dari Rio Tama 12, bisa kasih tahu belajar trading dari 0 sampai stepnya Kak? Sangat susah untuk dijelasin dalam satu video yang sangat singkat, karena forex is hard, banyak yang harus dipelajari. Kalau saya saranin, masuk aja ke babypips.com, itu bagus, dari awal sampai akhir itu ada di situ. Jadi kalian bisa belajar di situ. Nanti di website kita di bulltradereffect.com saya kasihin juga step by step dari awal sampai akhir, tapi nggak dalam waktu dekat karena kita masih agak sibuk saat ini. Tadi Pak Syarif Hidayat, tiap hari apakah harus open posisi atau momen-momen tertentu? Kebiasaan lama tongkrongin chart. Ini pertanyaannya, ini jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi tidak perlu. Chart atau forex itu ada saat-saatnya, tidak 24 jam. Jadi ada saatnya itu volatil, ada saatnya konsolidasi. Jadi itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, dicek lagi. Oke, dari FBYF1192, untuk pemula belajar trading secara otodidak bagusnya mulai dari mana? Look, untuk saat ini kalau dibilang belajar itu it's free, it's everywhere. Di YouTube, Instagram, kalian ketik di Google pun cara belajar forex, you will get it a lot di sana. Tergantung Anda mau apa tidak. Oke, kalau dibilang mulai dari mana? Mulai dari cek apa itu forex, cocok apa tidak. Kalau cocok kita masuk belajar technical analysis plus demo account. Kalau udah emang bagus, udah cocok, baru masuk ke live account. Oke, dari Pak Anthony Lee, jika tren besar bear di daily, kita buy dari bawah. Apabila dia makin turun, buy lagi dengan 0.1 lot. Bagaimana tanggapan Anda? It's really good question Pak Anthony. Jadi averaging down, ini namanya averaging. Jadi ketika gagal kita enter lagi, gagal lagi, enter lagi. Itu it's not recommended. Jadi tidak begitu bagus. Kenapa? Ketika kita masukkan resikonya segitu, katakanlah kita meresikokan 1%, kita masuk 1%, dia gagal, kita masukin lagi 1% lagi, kita gagal. Itu adalah apa sih sebenarnya? Kayak behavior yang nggak bagus buat kita di forex. Jadi sebenarnya seperti itu nggak bagus, it's not good. Jadi kenapa stop loss itu ada? Karena ada alasannya. Anda menaruh stop loss di situ itu harus ada alasannya. Contoh seperti yang saya bilang, seperti yang pertama tadi. Ketika low-nya tertembus menjadi lower low, berarti apa? Trennya sudah berbalik. Makanya kenapa ketika kalian taruh stop loss di bawah low yang paling low sebelumnya, kalau stop loss terkena, berarti trennya sudah berbalik. Berarti kalian ya sudah relakan saja kita berubah direksi, berubah trennya.
awalnya kalian mau buy, sekarang kalian menjadi saya looking opportunity untuk sell karena trennya sudah berubah. It's really good question, I love it. Dari Samsu Furkon, kalau saat loss pengaruh nggak akibat loss jadi marah-marah sama pasangan mas? No, not really. Jadi let's put it together. Ketika kalian enter di market, siapa yang mencet buy, siapa yang mencet sell, siapa yang menaruh lotnya? It's you. Jadi nothing to do with somebody else. Kalau saya jujur ya, kalau emang loss ya sudah, karena saya yang naruh, saya yang open posisi, saya yang analisa. Kenapa orang lain kita ikutin? Itu aja kalian taruh di pikiran supaya lebih clear. Karena saya lihat banyak yang orang relationshipnya dan lain-lain itu hancur gara-gara seperti itu. Saya harap Anda tidak ikut seperti itu. Dan again, terima kasih banyak. This is really good. It's been very good year for me. Good year as well for Bull Trader FX. Jadi terima kasih. Ini sekarang sudah 300 berapa member? Berarti 350. Nanti pembukaan terakhir adalah bulan Oktober 2020. Itu sudah pembukaan terakhir untuk Bull Trader FX. Thank you and let's get to the chart. Halo semuanya, prediksi market untuk Anda sekarang. Kita mulai dengan yang gampang dulu. Apa dulu ya? Kita mulai dengan GA dulu. Favorit. Oke, GA sekarang dia akan kemana sih? Kalau kita lihat really strong key level di area sini dan juga di area bawah sangatlah kuat untuk strong strong support, Nah, dia sudah membuat lower low, seharusnya dia membuat lower high sebelum membuat lower low kembali. What will happen? Kita cek di area sini masih ada high yang belum tertembus, jadi kita masih expected dia untuk lebih dalam lagi. Selama high yang di sini belum tertembus, kita masih expected dia untuk lebih dalam lagi. Semoga kalau kita lihat di area H1 it's almost crossover, jadi kita bisa expected juga kalau dia memang cross, kalau ada yang di member kita bisa tahu dia akan lebih dalam lagi, at least ke area 1778, at least ke area situ. Target pertama pastinya ya di support yang paling dekat yaitu 792 sebelum melanjutkan ke situ. Oke, itu untuk GA. Really good to keep on eye. AU, this is really interesting untuk AU karena sangat tinggi sekali, kita expected dia back to the trend line sebelum dia lanjut lagi up, tetapi realitanya tidak ada, dia melanjutkan untuk kenaikannya. Wow, what's wrong with the AU? Kita cek lebih tinggi lagi time frame-nya. Traffic yang pertama udah hilang, tinggal traffic yang kedua di area sini. Itulah traffic yang kedua. Jadi kalau ada yang buy AU, kemungkinan dia masih akan ada kenaikan ke 17754. Oke, itu di daily. Untuk long termnya. Untuk short termnya kemungkinan masih naik sebelum dia turun, kemudian dia naik lagi ke target yang sudah kita terapkan tadi. Gold 1900 seperti yang sudah di grup terkena, well done. Target selanjutnya untuk bullish adalah 1950. Oke, kalau dilihat sekarang saya tidak akan open posisi di gold. Kenapa? Untuk lihat sangatlah tinggi sekarang. Saya menunggu dia koreksi terlebih dahulu sebelum saya buy kembali untuk gold, karena I don't know, it's too long. Saya nggak begitu suka ketika harga itu sudah terlalu atas saya mau buy atau saya mau sell. Kalau emang trennya itu bullish, saya bakalan buy, not selling. Oke, USD CAD
kemungkinan untuk USD CAD sudah mulai membalikan. Untuk sekarang ada head and shoulder kecil juga di sini. Retest area shouldernya, neckline-nya, sorry. Retest area neckline-nya. Ini juga kemungkinan ada double top. Oke, retest area neckline-nya dan kemungkinan masih melanjutkan ke naikannya. Untuk saat ini ada traffic, kena traffic dan langsung turun. Traffic tertembus, dia akan ke 1348 head. Oke, untuk sekarang USD CAD saya masih expected dia untuk up karena sudah very strong di area sebelumnya di sini. Kemudian dia sudah head and shoulder dan retest neckline, dan kemungkinan naik masih ada untuk saat ini. Euro Yen, this is really interesting one. Euro Yen, dia sudah break area trendline, breaknya tidak sempurna, tidak seperti yang saya ekspektasi, tidak begitu sempurna. Tetapi break trendline adalah indikasi bahwa tren tersebut sudah, indikasi pertama tren tersebut sudah berbalik arah. Jadi what is happening? Kita tunggu dia ada rejecting area di sini. Setelah strong bullish, kemungkinan agak sulit langsung reject. Dia harus membentuk morning star terlebih dahulu sebelum dia reject. Jadi kalau ada morning star valid high, kita bisa sell di situ. That was really good one. Really good one untuk exercise ini, untuk Euro Yen. Aussie dollar kemungkinan masih ada untuk pelanjutan kenaikannya. Kalau ada yang bal, di hold aja terlebih dahulu untuk sekarang, karena kalau dilihat dari strukturnya dia masih up. Hold untuk yang buy. Oke, sudah selesai. Kita cek di grup ada apa aja. Kijé oke, Kijé bagus di area sini. Boleh Kijé. Kita boleh lihat untuk GBP JPY dari Pak siapa tadi? Dari Pak Bayu. Well done Pak Bayu. GBP JPY, yes Pak Bayu, that's really good one. It's good point. Dan well done kalau yang sudah buy. At least kalian kan buy di area sini. Targetnya di target seperti biasa, 1:2. Nggak tahu itu sampai ke area VIP apa enggak yang di atas itu. Well done Pak Bayu, setup yang sangat bagus. Kemudian apa ini? Ada Euro Swiss, itu juga lumayan. Jadi di member semua kita force mereka untuk sending analysis. That was really good one everyone. Alright, look like everyone already great. Jadi again, money management selalu dijaga. Hari Senin jangan terlalu rush di market, karena Senin itu biasanya market itu masih ngambil order di hari Sabtu dan Minggu. Jadi jangan terlalu force di situ. Masuk ketika area London session itu biasanya sudah bagus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, kalau kalian masih baru, silahkan subscribe dan lihat video-video saya sebelumnya, ada di sini dan di sini. Kalau subscribe-nya ada di sebelah sana. Karena apa? Setiap minggunya kita akan kasihin prediksi market untuk Anda trading minggu depan. See you next one and bye bye.